Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zola Andi Putra. Saya dari Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menyampaikan artikel ilmiah yang berjudul Penggunaan Bahasa Jawa dalam Tuturan Masyarakat Mulyorejo, Kajian Sosiolinguistik dan Implikasi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama, pendahuluan. Manusia dalam berbicara biasanya kerap kali memutuskan untuk beralih dari satu kode ke kode lain atau mencampur kode dalam ujaran, sehingga dengan demikian membuat kode baru dalam proses yang dikenal pengalian kode. Pengalian kode disebut juga pencampuran kode, dapat terjadi dalam percakapan antara pembicara di dalam percakapan. Mulyorejo merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kabupaten Pekalongan. Wilayah Mulyorejo merupakan daerah rendah. Namun demikian, dengan kondisi lahan yang subur menjadikan daerah ini sebagai petani di Kecamatan Kesesi. Para petani ini di wilayah Mulyorejo sebagian besar tidak memiliki sawah maupun ladang pribadi, dan kurangnya lapangan pekerjaan di wilayah Mulyorejo membuat banyaknya masyarakat Mulyorejo yang pergi keluar daerah. Banyaknya masyarakat yang keluar daerah membuat adanya perubahan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Mulyorejo. Hal tersebut membuat adanya dugaan bahwa mobilitas masyarakat Mulyorejo membuat adanya unsur dari bahasa lain masuk dan mempengaruhi tuturan masyarakat Mulyorejo. Alih kode adalah peralihan atau pergantian dari suatu varian bahasa ke bahasa yang lain. Menurut Swandi 2014, campur kode digunakan unsur bahasa lain dalam suatu tuturan bahasa tertentu. Peneliti ini dapat diimplikasikan dalam pembelajaran teks eksposisi yang merupakan mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 SMA KD 3.3. Pemahaman makna dan konteks dari tuturan masyarakat Mulyorejo dapat dijadikan pembelajaran dalam menulis atau mengembangkan teks eksposisi sesuai dengan kompetensi dasar tersebut. Harapan dari peneliti ini yaitu dapat dijadikan referensi untuk pembelajaran khususnya materi teks eksposisi di kelas 10 SMA KD 3.3. Proses belajar mengajar menuntut peserta didik dan pendidik untuk menjalin komunikasi yang baik. Rumusan masalah pada peneliti ini ada 3. Yang pertama, 1. Bagaimana wujud alih kode. Yang kedua, bagaimana wujud campur kode. Dan yang ketiga, bagaimana faktor-faktor terjadinya alih kode dan campur kode pada tuturan masyarakat Mulyorejo. Adapun tujuan dari peneliti ini, yang pertama, mendeskripsikan wujud alih kode yang ada dalam tuturan masyarakat Mulyorejo. Yang kedua, mendeskripsikan wujud campur kode. Yang ketiga, mendeskripsikan faktor-faktor terjadinya alih kode dan campur kode. Manfaat peneliti ini adalah hasil dari peneliti ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Mulyorejo, baik berupa manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, yang dijabarkan sebagai berikut. Secara teoritis, hasil peneliti ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pada kebahasaan khususnya bidang sosiolinguistik. Peneliti ini juga dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai bahasa Jawa di Mulyorejo. Kemudian manfaat praktis peneliti ini mencakup 3 hal, yaitu bagi umum, bagi mahasiswa, dan bagi para ahli. Metode peneliti. Jenis peneliti ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena masalah yang akan diteliti memerlukan pengamatan atau penelitian yang berusaha mendeskripsikan kata-kata, kalimat, dan membuat kesimpulan. Menurut Sugiono, hasil dan pembahasan.
Hasil peneliti ini berupa alikode dan campur kode dalam tuturan masyarakat Mulyorejo dan implikasi pada pembelajaran teks eksposisi kelas 10 SMA. Yang pertama, alikode. Alikode adalah peralihan atau pergantian dari suatu varian bahasa ke bahasa yang lain. Di sini data alikode antara percakapan antara Pak Bambang dan Maya. Pak Bambang, Maya, gulone wis arep entek, mono tuku. Maya, nggih Pak, sekedap meleh, kula tumbas Pak. Pak Bambang, iki duwite aja sampe kelalen. Maya, nggih Pak, niki kula tumbas riyin. Data di atas merupakan kegiatan dialog masyarakat yang dilakukan oleh Pak Bambang dan Maya. Suasana tutur non formal. Pada percakapan awal tersebut, Pak Bambang memilih bahasa Jawa Ngoko. Untuk mengawali percakapan, hal ini dimaksud untuk memberi tugas kepada Maya untuk membeli gula. Namun pada percakapan selanjutnya, Maya beralih kode ke dalam bahasa Jawa krama karena ingin lebih menghormati Pak Bambang dan ingin bersikap sopan. Pilihan yang tepat untuk menciptakan suasana yang lebih santai dan mempermudah dalam melakukan komunikasi dengan Maya. Tuturan tersebut dapat dilihat dengan masuknya kode bahasa Jawa krama pada percakapan bahasa Ngoko pada tuturan Pak Bambang dan Maya. Faktor penyebab terjadinya alikode. Dari percakapan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya alikode adalah dari penutur yang kadang-kadang dengan sadar berusaha beralih kode terhadap lawan tutur karena suatu maksud, yakni untuk mengimbangi bahasa lawan tutur. Hal ini sejalan dengan teori yang dikatakan oleh Cair dan Agustin 2014. Campur kode. Pada campur kode dilakukan oleh penutur bukan semata-mata karena alasan situasi pada saat terjadinya interaksi verbal, melainkan oleh sebab yang bersifat kebahasaan. Data campur kode antara Supri dan Akrom. Supri, badhe ting pundi Krom? Akrom, badhe tumbas rasukan ting peken. Supri, kula badhe nitip rasukan warna pink Krom. Akrom, nggih mangke. Menawi wonten pri, lah pinten? Supri, kalih mawon Krom. Data di atas merupakan kegiatan dialog masyarakat yang dilakukan oleh Supri dan Akrom. Suasana tuturan non-formal. Pada percakapan awal tersebut, Supri memilih kode bahasa Jawa krama untuk mengawali percakapan. Peristiwa tutur tersebut mengalami peristiwa campur kode, yaitu pada tuturan Supri yang tanpa sengaja mencampur kode bahasa Inggris dan bahasa Jawa krama. Hal tersebut terlihat pada tuturan kula badhe nitip rasukan warna pink Krom saat hendak menitip warna yang diinginkan. Kata pink yang dalam bahasa Indonesia mempunyai padanan warna merah jambu. Dari faktor penyebab terjadinya campur kode, dari data di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya campur kode berasal dari penutur dengan tujuan menunjukkan kemampuannya. Hal ini dapat dilihat dari tuturan kula badhe nitip rasukan warna pink Krom, yang artinya merah jambu itu ya warna pink. Simpulan, berdasarkan uraian di atas yang sudah dianalisis dan dibahas oleh peneliti mengenai alikode dan campur kode dalam tindak tutur masyarakat Mulyorejo, peneliti menemukan bentuk alikode beserta faktor dan bentuk campur kode beserta faktornya. Hal tersebut dapat disimpulkan seperti berikut: adanya alikode bahasa dalam tuturan masyarakat Mulyorejo dan adanya campur kode bahasa yang terjadinya dalam tuturan masyarakat Mulyorejo. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.